lalu, indeks harga saham gabungan terus melorot menembus level 4.400. Isu lokal dan global memaksa bursa menyentuh level di awal tahun 2014. Apakah pasar akan terus turun? Apa saja yang bisa dilakukan para investor? Berikut ini analisis IHSG dari Andrew Argado, Head Research Recapital Securities. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa market kita saat ini memang terkait atau mungkin terbawa sentimen dari regional. Sementara untuk dari dalam negeri sendiri, setelah minggu kemarin rilis data trade balance, kemudian data BI rate, itu juga sudah rilis. Dan kemudian untuk yang dalam negeri sendiri praktis tidak ada lagi data ekonomi yang ditunggu di minggu ini. Hanya saja kita melihat bagaimana perkembangan atau kondisi dari kebijakan-kebijakan yang ada di US, kemudian yang ada di Eropa, kemudian di China sendiri. Jadi murni market kita ini lagi menanti-nanti sentimen-sentimen apa saja yang terjadi di regional dan global. Kalau kita lihat bahwa Fed rate juga kelihatan menjadi hal yang dinanti-nanti, manakala Fednya menaikkan rate-nya, itu akan berdampak juga terhadap penguatan dolar. Di satu sisi kembali lagi kita lihat bahwa devaluasi mata uang yang dilakukan oleh China sebelumnya minggu-minggu lalu itu juga akan diikuti oleh negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Kalau sampai hal ini terjadi, ini juga pasti akan buruk juga terhadap pergerakan rupiah. Pengaruhnya adalah ketika rupiahnya tidak terkendali dan kemudian BI-nya juga tidak melakukan standar stabilisasi rupiah, ini juga akan berdampak juga terhadap kinerja emiten. Artinya kita tahu bahwa emiten-emiten kita ini banyak sekali yang import atau bahan bakunya itu import, dan kemudian juga banyak sekali yang menerbitkan obligasi dalam mata uang US dollar. Manakala ini tidak terkontrol, ya ini akan berdampak terhadap bottom line-nya, net income mereka juga pasti akan tergerus. Trennya sih masih di tren penurunan ya, masih di tren bearish. Sampai kapan? Sampai ada sentimen atau katalis positif yang bisa membawa indeks keluar dari zona itu. Dan kalau saya melihat, saya yakin bahwa fundamental itu never lies. Artinya kenaikan yang ada atau mungkin harga pasar itu merupakan fundamental value plus sentimen. Kalau ternyata sekarang selama ini yang didengung-dengungkan adalah sentimen saja gitu, tapi ternyata kalau kita lihat secara fundamental juga ini berpotensi untuk mengenai fundamental emiten-emiten tersebut. Artinya apa? Kita lihat begini, untuk semester pertama 2015 itu kita tahu bahwa ekonomi kita bertumbuh tapi melambat. Dari 4,7% pada kuartal pertama, kemudian sekarang sudah 4,67%. Akankah ini berlanjut perlambatan ini sampai di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini? Kita nggak tahu. Dan kemudian kita lihat kalau memang ternyata itu terjadi, USD IDR-nya seperti apa? Kalau ya seperti saya sampaikan, USD IDR-nya ternyata tidak terkontrol, tidak terkendali, sampai ke level mungkin saja misalnya sampai ke level 14.500 atau bahkan level yang di stress test sama Bank Indonesia di 15.500, ini bagaimana dampaknya pasti akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan emiten. Untuk investor saya rekomendasikan untuk melakukan yang namanya DCA, artinya dollar cost averaging. Nah, kalau misalnya sudah melakukan strategi itu, artinya ketika harganya rendah, pilih saham-saham yang berfundamental baik dan kemudian masuklah akumulasi beli perlahan-lahan di sana. Karena kita nggak tahu ini bottomnya di berapa, tapi manakala meyakini misalnya fundamental baik itu seperti apa sih? Misalnya perhatikan saham-saham yang revenue-nya berdasarkan dolar, base earn stock. Misalnya kalau kita lihat saham yang punya emiten-emiten yang punya exposure ekspornya besar, produknya dijual ke luar negeri. Itu yang menurut saya salah satu kriteria fundamental baik. Artinya di sini dia bisa natural hedging terhadap pergerakan USD IDR. Kemudian kita lihat juga emiten-emiten yang punya debt structure tidak dalam bentuk US dollar. Kalau dari saham mungkin bisa diperhatikan perusahaan gas negara. Itu juga kan karena pendapatannya kan selama ini dalam US dollar. Terus kemudian saham yang mungkin banyak diekspor, contohnya misalnya Sritex itu kan juga penjualannya juga kan ekspor juga, hal-hal ya saham-saham yang seperti itu. Untuk sektor yang boleh dipilih, mungkin kalau kita lihat bahwa komitmen pemerintah untuk kementerian untuk menyerap anggaran itu juga mestinya sih akan berdampak positif terhadap sektor konstruksi.
kemudian juga infrastruktur juga mestinya juga akan berdampak positif juga terhadap sektor itu.